بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Bayanu jumali min mahasini akhlaqihi salawatullah alaih, Kitabul Adabin Nabawiyah wal Akhlaqil Muhammadiyah. Masih melanjutkan kitab adab kenabian wal akhlaqil Muhammadiyah, dan akhlak yang berbangsa Muhammad. Kemarin sudah sampai pada makanan favorit Rasulullah, sampai pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW sang dermawan. Sekarang afuhu SAW ma'al qudrah, yaitu memaafkannya Rasul SAW ma'al qudrah, beserta mampu untuk membalasnya. Boleh memberikan contoh kepada kita. Sebelumnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Rasulullah sang pemaaf, masih dalam kitab Mau'izatul Mukminin. Ini yang belajarkan kepada kita bahwasanya meskipun kita mampu untuk membalas, misalkan kita pernah disakiti orang, pernah dibully, pernah diancam, dijatuhkan harga dirinya, bahkan terancam nyawanya sekalipun, ketika kita mampu untuk membalasnya, Rasul menyampaikan afuhu ma'al qudrah, maka memaafkan jauh lebih utama daripada membalasnya, meskipun dalam kondisi kita mampu bisa untuk membalasnya. Kalau kita kan biasanya begitu, kalau kebawa selama hidup, kebawa kapan saya bisa balas dendam, bisa membuktikan saya mampu, saya bisa, dan lain sebagainya. Karena sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, paling lemah lembut, paling belas kasih, paling wa arghabahum, dan paling suka fil afwi, di dalam memaafkan. Karena jelas minta maaf itu lebih mudah ketimbang ketimbang memaafkan. Sekali lagi, meminta maaf itu lebih mudah ketimbang memaafkan. Tetapi meminta maaf juga susah bagi orang yang memiliki gengsi tinggi. Kalau sudah kembali ke urusan gengsi, maka nantinya kata maaf itu tidak ada lagi. Teringat sebuah kisah, Abu Jahal itu kan beda suku ya dengan Rasulullah, maksudnya beda marga. Kalau marganya Rasulullah itu kan Bani Hashim, dari suku Quraisy itu. Nah, Abu Jahal sendiri memiliki marga yang berbeda. Ketika suatu ketika
saling bangga-banggaan gitu. Kalau contoh misalkan kita di suku, ada suku Jawa dan suku macam-macam di Indonesia ini, nanti boleh bangga-banggaan, katakanlah beginilah ya, kalau di Indonesia nih, ini Indonesia, kita bicara Indonesia misalkan, ada suku dari tempat lain, kami punya kebudayaan begini, kami punya tradisi begini, nanti dibalas lagi, kami juga punya, kami punya kebiasaan begini yang baik, kami juga punya, kami punya ini dan lain-lain. Dibalas terus sampai akhirnya hampir selalu berimbang, bahwa sukunya Abu Jahal itu hampir juga tidak pernah kalah. Hingga suatu ketika sukunya Nabi Muhammad ini bilang begini, kami punya nabi. Maka Abu Jahal tidak bisa lagi jawab. Itu jurus andalannya. Seperti contoh, maaf ya, kalau di Jawa presiden selalu kami dari suku Jawa gitu, yang lain diem gitu bahasanya. Maaf ya, ini bahasanya begitu. Memang sampai detik ini memang kan begitu kalau di Indonesia ini. Nah, di sukunya Nabi itu begitu, setiap kali berantem selalu jurus andalannya adalah kami punya nabi. Ini yang akhirnya membuat sakit hati berkepanjangan, kebawa sampai mati Abu Jahal itu. Amr bin Hisham itu gitu. Padahal orang yang paling banyak melihat mukjizatnya Nabi adalah Abu Jahal, paling banyak itu. Dan Abu Jahal itu sebenarnya percaya, Pak, bahwa yang namanya Muhammad itu Rasul, Pak. Dalam hati yang paling dalam itu percaya. Saya itu tahu bahwa Muhammad benar. Sampai begitu loh sebenarnya pengakuan dirinya. Saya tahu bahwa Muhammad Nabi. Tapi saya kepalang sakit hati kalau sukunya selalu mengalahkan suku kami. Setiap kali debat, setiap kali apapun, kami selalu bisa nimbangin. Tapi urusan satu, masalah Nabi, itu yang membuat kami kalah, selalu dikalahkan oleh itu. Kalau udah debat ujung-ujungnya apa? Ngomongnya apa? Kami punya Nabi. Udah, kami jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sampai kapanpun kami tidak akan mengakui kerasulan jalan Nabi Muhammad. Padahal tahu bahwa Muhammad benar-benar seorang Nabi, seorang Rasul. Dia mengakui sendiri. Makanya kan dia juga kangen, Pak, dengan bacaan Qur'annya Nabi. Ingat kan yang kisah familiar yang sangat populer ketika Abu Jahal dan Abu Lahab ngintip-ngintip gitu, akhirnya mereka ketemu dan pura-puranya juga enggak. Mereka mengakui, karena selalu yang ditampilkan oleh Nabi ini selalu kejujurannya, selalu memberikan contoh teladan yang baik. Bahkan mukjizat itu tidak jarang yang diperlihatkan orang pertama itu adalah Abu Jahal. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun. Dalam hati percaya, tapi karena gengsinya ini, bahkan sampai beliau menjelang matinya itu, ketika ditebas sama dua anak muda itu, Amr bin Hisham, Abu Jahal ini dipikir sama Ibnu Mas'ud itu udah mau taubat, udah mati nih bahasanya ya, karena udah luka parah, darah udah bercucuran di mana-mana. Manggil di pertempuran itu, di medan perang, Ibnu Mas'ud mendekati, dipikir mau syahadat kali ya. Karena Ibnu Mas'ud juga tahu bahwa orang ini yang paling banyak menyaksikan mukjizatnya Nabi. Bisikin sampai ke telinganya, pikir mau syahadat, nanti biar Ibnu Mas'ud jadi saksinya atas keislamannya Abu Jahal menjelang kematiannya gitu kan. Nggak taunya apa, sampai mati begini, Ibnu Mas'ud sampaikan ke kawanmu Muhammad, saya musuhnya dunia dan akhirat. Saking gengsinya, Pak, kebawa sampai mati. Dipikir udah mau syahadat kali ya, karena udah kayak gitu, udah tinggal matinya aja. Nggak taunya apa, bilangin sama kawanmu Muhammad, salam untuk dia, saya musuhnya dunia dan akhirat. Sampai bilang begitu, gengsinya kebawa sampai mati, Masya Allah. Makanya memaafkan dan minta maaf itu berat, dan memaafkan jauh lebih berat.
Nah, Rasul ini berulang kali mengalami kasus-kasus kejadian yang membuat Rasulullah ini menguras emosi, harus selalu memaafkannya. Ya, di antaranya itu kejadian berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Maka Rasul paling senang memaafkan, bukan hanya sekedar meminta maaf. Faqad kana fi harbin fara'a rajulun minal musyrikin fil muslimin ghirrah faja'a hatta qama ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Suatu ketika dalam sebuah peperangan terlihat seorang laki-laki dari musyrikin, yaitu terlihat dari barisan orang muslim itu, dia mampu menerobos sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasukan muslimin itu sampai diterobos sama dia, saking semangatnya untuk mengalahkan Nabi. Benar kejadian. Sampai akhirnya hatta qama ala ra'si Rasulillah, sampai dia mampu hampir mengalahkan Rasulullah satu lawan satu itu. Tiba-tiba pedangnya sudah di atas kepala Rasulullah. Faqala man yamna'uka minni. Si musyrikin tadi bilang kepada Nabi, siapa yang mampu mencegah saya, atau siapa yang mampu melindungimu wahai Muhammad dari pedangku ini? Rasul menjawab Allah. Dengan tenangnya beliau menjawab Allah. Fasaqata sayf min yadihi. Seketika itu juga pedang itu jatuh. Keadaan berbalik 180 derajat. Rasul langsung mengambil pedangnya, berhadapan satu lawan satu. Kalau kita di posisi itu sudah pasti apa yang kita lakukan? Tebas. Halal kok di medan perang, ya enggak dosa kita. Wong itu musuh. Rasul berbalik bertanya. Dengan posisi yang terbalik itu, Rasul kembali mengambil kendali. Akhirnya para Rasul mengambil pedangnya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man yamna'uka minni. Berbalik bertanya, man yamna'uka minni, siapa yang mampu melindungimu, siapa yang mampu mencegah pedangku, siapa yang mampu menyelamatkanmu? Faqala kun khair akhadahu. Karena orang musyrik enggak punya Allah, jawabannya apa? Dia sudah pasrah, lakukan saja apa yang kamu mau, bahasanya gitu. Jiwa kesatria Rasulullah enggak begitu. Di saat musuh tidak berdaya, maka beliau tidak akan membunuhnya, tidak akan menghukumnya. Rasul bilang, kul asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya enggak akan membunuhmu sampai kamu bilang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katakanlah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya Muhammad adalah Rasulullah. Faqala la, enggak. Udahlah. Ini juga memang udah mau mati juga. Pedang udah di lehernya juga masih enggak mau selamat juga nih orang, enggak mau. Suruh masuk Islam enggak mau. Ghaira anni la uqatil wala akunu ma'a qaumin yuqatilunak. Saya enggak mau begitu. Saya enggak mau mengucap dua syahadat yang kau ajarkan tadi, Muhammad ghaira anni la uqatiluka. Saya masih kekeh akan membunuhmu. Wala akunu ma'a qaumin yuqatilu. Meskipun saya tidak beserta kaumku, tetap saya akan pengen membunuhmu. Khala sabilahu faja'a ashabu faqala ji'tukum min indi khairin nas wa kam istawzana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qatli man asaa ilaih wa qila da'na ya Rasulullah nadribu unukahu wa huwa ya'ba wa yanha thumma yaqbalu ma'zirakal ma'dirah ilaih. Sampai begitu saja Rasul masih memaafkan. Sampai sahabatnya bilang, kalau engkau enggak tega ya Rasulullah, biar kami yang menebas lehernya. Enggak. Rasul bilang enggak.
Wakil gana ya Rasulullah nadribu unukahu. Biarkan kami ya Rasulullah yang memenggal kepalanya, memenggal lehernya. Wa huwa ya'ba wa yanha. Ini orang selin banget memang nih. Bahasanya begitu. Udah tahu nyawanya sudah di ujung tanduk, pedang sudah di lehernya, suruh syahadat nggak mau, padahal itu mau dibebasin, nggak dibunuh, bukan setelah syahadat dibunuh. Itulah bedanya ya Islam dengan bukan Islam. Ketika syahadat kan otomatis dia haram darahnya untuk dialirkan, meskipun katakanlah syahadatnya ini main-main, katakan begitu. Tapi ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat, entah dia kembali lagi ke agamanya, tapi dia sudah mengucapkan syahadat, maka hukumnya dia dihukumi sebagai orang yang haram darahnya karena Islam. Lain dengan yang bukan muslim, Pak. Meskipun berapa kali kejadian tawanan, ini kalau dia sudah mengatakan syahadat atau dia sudah menyerahkan diri sepenuhnya, nggak akan dibunuh sama Islam. Hebatnya Islam tuh begitu. Tapi kalau bukan muslim, maaf ya, meskipun dia siap kembali atau siap keluar dari agama Islam, ujung-ujungnya dibunuh. Pernah kan sebuah kisah ketika tawanan, 3 tawanan kalau tidak salah itu, yang hampir keduanya itu, yang 2 itu siap murtad demi apa? Menyelamatkan nyawanya dan juga mendapatkan jabatan yang ditawarkan oleh kaum musyrikin. Yang satu kekeh untuk tetap Islam, dipenggal, itu meninggal. Yang 2 berkhianat, dia mau masuk menyelamatkan nyawanya dan juga dia mendapatkan jabatan di kelompok yang baru itu, yang musyrik itu. Tapi orang musyrik apa bilang? Dia saja dengan temannya berani berkhianat, apalagi dengan kita. Jangan kasih dia jabatan, bunuh juga. Lainnya itu. Jadi Islam itu sampai luar biasanya, begitu menghargainya dengan nyawa, sampai ketika dia sudah menyebut syahadat itu haram hukumnya membunuhnya. Makanya kalau ada orang yang dengan dalih jihad kemudian dia bom bunuh diri misalkan, itu sudah jelas bahwa paham dia bukan paham Islam yang benar, bukan paham Islam. Saya mengatakan bukan paham agama manapun, bahwa itu adalah salah. Nah gitu. Nah sampai tadi yang orang laki-laki tadi yang hendak membunuh Rasul, dia bilang ghairu anni la uqatiluk, kecuali engkau ya Rasulullah mau melepaskan saya. Itu bahasanya begitu. Wa rubbama qala rahimahullahu akhi Musa qad uziya bi aktsara min hadza fasabara. Sampai akhirnya Rasulullah menjawab, yang sahabatnya sudah gregetan dengan orang tersebut, kemudian beliau lepaskan. Rasul menjawabnya begini dengan jawaban warubama qala rahimallahu akhi Musa. Allah memaafkan, mengasihi saudara kami Musa. Wa qad uziya bi aktsara min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa itu ujiannya jauh lebih berat daripada ini. Nabi Musa itu bisa dibilang kenapa dipilih menjadi salah satu nabi ulul azmi, rasul ulul azmi, Pak. Nabi Musa itu repot, Pak, menjadi rasulnya Bani Israel. Gimana nggak repot? Beliau tuh puyeng kalau ngadepin kaumnya. Kaumnya apa? Rewel. Makanya Nabi Musa termasuk juga nabi yang rewel, Pak. Kenapa? Karena beliau pengikutnya, kaumnya itu kaum yang super rewel. Kalau umatnya Nabi nggak rewel, sahabatnya Nabi nggak rewel. Makanya Nabi yang rewel musuh-musuhnya, orang-orang kafirnya ini yang rewelnya ini. Tapi kalau yang rewelnya kafir musuh, kita masih mending, Pak. Kita kalau dijahatin sama musuh, kita masih mending ketimbang dijahatin sama teman sendiri, ya enggak? Kita dikhianatin sama musuh,
Itu lebih mending ketimbang kita dihianatin sama teman sendiri atau keluarga sendiri, lebih sakit hati. Nah, kaumnya Nabi Musa sendiri Pak, punya 70 pengikut setia, santri 70 pengikut itu Pak, itu pun masih rewel. Coba bayangin, udah kaum yang lain rewel, punya santri 70 yang paling taat itu masih rewel. Coba gimana nggak rewel coba? Pengikutnya ini pernah bilang begini, Musa, ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina mengambil kitab, diberi kitab kan sama Allah kan, itu Nabi Musa itu kembali ke santrinya lagi. Ini saya udah dapat wahyu dari Allah. Kalau Nabi, sahabat, percaya nggak? Percaya Pak, langsung percaya. Tapi pengikutnya Nabi Musa langsung nggak sekonyong-konyong percaya. Saya nggak percaya kecuali kami ngeliat langsung Allah. Sepanjang sejarah selain Nabi tidak ada yang boleh dan tidak ada yang mampu melihat Allah, kan begitu. Jadi kalau itu bukan Nabi, ya jangan pengen melihat Allah. Sampai akhirnya Nabi Musa ini ngadu, ya Allah gimana nih, yang orang setianya aja begini. Dia nggak percaya kalau saya dapat wahyu, dapat kitab langsung dari engkau. Dia nggak percaya. Dia pengen lihat langsung sama engkau, ya Allah. Dimatikan 70 santrinya yang setia itu, diwafatkan, biar langsung mati semuanya, dibangkitkan kembali, baru dia percaya. Sampai harus dimatiin dulu tuh. Makanya Nabi Musa itu bingung. Bingungnya kenapa? Dia menjadi nabi di Bani yang paling rewel di muka bumi ini. Ya pernah mintanya macam-macam, minta makanan Maidah langsung dari langit lah, iya kan? Mintanya macam-macam, pengen ngelihat Allah lah, macam-macam. Jadi memang sangat rewel sekali. Disuruh nyembelih sapi, nawarnya macam-macam, ya kan? Coba itu kalau punya pengikut gitu, apa nggak stres kita? Makanya Nabi pernah bilang bahwasanya rahimahullah akhi Musa qad udhiya bi aktsar min hada fasabara. Nabi Musa jauh lebih berat daripada saya. Ujiannya itu ngadepin kaumnya yang rewel begitu, Pak. Makanya kita belum apa-apa kalau punya teman rewel, keluarga rewel. Anggap saja itu bagian daripada cobaan, salah satu cobaan yang diberikan kepada Nabi Musa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhraja ilaikum wa ana salimus sadri. La yuballighuni, tidak sampai kepada saya ahadun minkum, salah satu dari kalian, an ahadin, jadi salah satu seorang di antara kalian, min ashabi, dari sahabatku, syai'an. Jadi Rasul itu kenapa menyukai apa yang dilakukan oleh sahabatnya? Kenapa? Sahabatnya penurut. Dikit-dikit Rasul dibela, ya kan? Ada musuh Rasul dilindungi. Mereka siap jadi tameng. Kalau Nabi Musa, mohon maaf, cuma satu yang beliau percaya, siapa? Saudaranya, yaitu Nabi Harun. Sampai-sampai beliau mau pergi aja, beberapa lama beliau mau pergi, titip ke Nabi Harun. Ditinggal sebentar, apa? Murtad kan? Makanya dititipin sama Nabi juga. Makanya Nabi Musa sempat sewot juga sama Nabi Harun. Gimana sih? Ditinggal sebentar, kaumku sudah berubah lagi. Nah itu begitu coba Pak. Nabi Muhammad sepeninggal beliau sampai sekarang pengikutnya, sahabatnya masih setia. Ada yang murtad, tapi cuman paling satu gelintir gitu ya. Dan sekarang makin kesini makin kuat Islamnya. Nabi Musa pengikutnya baru ditinggal sebentar, dan itu pun dititipin sama saudaranya yang sama-sama Nabi. Nabi Harun itu orator ulung loh, penceramah kondang ya, mampu mengemban amanahnya Nabi Musa. Itu pun kaumnya masih keblinger lagi, banyak yang murtad lagi, banyak yang muncul Nabi palsu Samiri itu kan, kemudian membuat patung sapi, yang ngikutin banyak. Padahal aja Nabi Harun di situ kan pelecehan Pak. Ditinggal sebentar, dia murtad lagi, percaya sama patung lagi. Lain dengan umatnya Nabi Muhammad. Sepeninggal beliau tetap setia dengan akidahnya, dengan Islamnya, malah semakin kuat, semakin kuat.
Semakin kesini semakin kuat. Makanya beliau pernah menyampaikan begitu. La yubalighuni ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhraja ilaikum wa ana salimus sadri. Saya senang dengan kalian. Dan saya selalu diberikan kesabaran. Salimus sadri, orang yang maksudnya adalah selamat dadanya, itu adalah orang yang selalu dilindungi hatinya dari sesuatu yang membuat beliau makanya beliau nggak pernah marah. Makanya kembali lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa ini termasuk juga nabi yang banyak protes juga kemudian karena mengikuti alur kaumnya, umatnya. Makanya Nabi Musa paling sering itu, makanya Nabi Musa kenapa disebut dengan kalimullah, nabi yang paling banyak diajak bicara sama Allah. Kenapa? Nabi Musa dikit lagi ngadu lagi gitu. Dan salah satu yang contohnya saja ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kan Nabi Musa yang ngasih agar supaya nawar nih sholat, umatku nggak kuat nih Muhammad sampai Nabi Muhammad malu sendiri kan, sampai begitu Pak. Makanya Rasulullah bersyukur memiliki umat, memiliki sahabat. Bapak, teman-teman sekalian juga bersyukur kalau punya teman yang setia, punya teman yang selalu ada, misalkan keluarga yang selalu ada, misalkan meskipun kita juga nggak boleh ngandelin manusia, setidaknya ada teman yang setia, nggak nyakitin udahlah cukup. Atau dia yang mau membela saat kita disakiti, saat kita terzolimi, atau sekurang-kurangnya jangan nyusahin kalau kita lagi susah gitu. Jangan nambah-nambah susah. Nah ini udah susah menambah nyusahin. Sekurang-kurangnya itulah, jangan ikut membebani, ya kan? Jangan jadi beban. Itu udah cukup. Nggak ngerecokin, nggak jadi beban, itu udah cukup. Nggaklah nyenengin hati. Cukup jangan menjadi beban, terlebih saat kita sedang banyak beban hidup kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hidayah wa ridha lana ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.